Siapa sih yang nggak ingin kaya? Semua juga ingin ya. Tapi sebenarnya jadi orang kaya itu bukan hanya soal hoki, warisan, atau kerja keras. Ada banyak pengorbanan yang harus dilakukan kalau teman-teman mau jadi orang kaya. Yang pertama adalah rela berhenti bergaya hidup konsumtif. Pengorbanan pertama yang paling berat adalah berhenti dari kebiasaan boros. Ini artinya teman-teman harus benar-benar menekan nafsu belanja untuk hal-hal yang tidak penting, apalagi untuk barang mewah. Coba pikir, apa perlu beli baju baru tiap bulan atau ganti smartphone setiap ada seri baru? Gaya hidup konsumtif ini membuat uang kita cepat habis sebelum sempat ditabung. Uang yang seharusnya bisa menjadi modal investasi malah ludes untuk barang yang nilainya cepat turun. Kebiasaan ini membuat kita terjebak di lingkaran setan karena kita hanya kerja keras untuk bayar cicilan dan memenuhi gaya hidup. Jadi, mulailah dengan membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Fokus pada kebutuhan dasar dan alokasikan sisa uang untuk hal-hal yang produktif, misalnya untuk investasi atau pengembangan diri. Yang kedua adalah harus berani mengambil risiko. Kalau mau cepat kaya, kita tidak bisa main aman terus. Teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman dan mengambil risiko yang terukur. Ini bisa jadi memulai bisnis sendiri, atau pindah kerja ke tempat lain, atau berinvestasi di aset yang punya potensi keuntungan tinggi. Risiko itu memang selalu ada. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan bisa tahu potensi sesungguhnya. Orang-orang kaya seringkali adalah mereka yang berani mengambil langkah di saat orang lain ragu. Mereka tahu bahwa risiko adalah bagian dari hidup. Tentu saja mengambil risiko bukan berarti harus ceroboh ya. Lakukanlah tetap riset yang mendalam, pahami potensi keuntungan, dan buat rencana cadangan. Intinya, beranilah mengambil langkah, tapi juga tetap harus dengan perencanaan yang matang. Yang ketiga adalah jauhi lingkaran pertemanan yang negatif. Lingkungan pertemanan itu pengaruhnya besar banget loh. Kalau teman-teman sering nongkrong dengan orang-orang yang sukanya foya-foya, nggak punya visi, suka mengeluh, lama-lama kalian bisa jadi akan terbawa juga. Lingkungan seperti ini menjadi racun yang menghambat kehidupan kalian. Mulai sekarang, carilah teman-teman yang punya ambisi dan semangat yang sama. Bergaulah dengan mereka yang sukses dan bisa menginspirasi karena mereka bisa memberikan wawasan, motivasi, bahkan siapa tahu dapat peluang dari mereka. Hubungan yang sehat itu saling mendukung dan bukan saling menjatuhkan. Pilihlah teman-teman yang bisa mendorong kalian untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Yang keempat, kita harus rela kerja lebih keras dari orang lain. Kaya itu butuh usaha ekstra dan bukan hanya sekedar kerja biasa aja. Ini artinya teman-teman harus rela bekerja lebih keras dan lebih lama dari orang-orang pada umumnya. Ini bisa jadi artinya kalian harus lembur biar bisa dapat promosi, atau harus mau kerja di akhir pekan untuk mengurus bisnis sampingan dan sebagainya. Orang-orang yang sukses tahu kalau kerja keras adalah fondasi dari semua pencapaian. Mereka tidak keberatan mengorbankan waktu luang untuk membangun impian mereka. Mereka sadar kalau hasil besar datang dari usaha yang tidak biasa. Kerja keras bukan hanya soal fisik, tapi juga soal mental. Ini soal ketahanan, disiplin, dan juga komitmen. Kalau teman-teman bisa konsisten, hasilnya insya Allah akan kelihatan juga. Pengorbanan yang kelima adalah mengorbankan waktu bersantai. Waktu luang itu penting, tapi kalau mau cepat kaya, kalian harus mengorbankan sebagian besar waktu santai itu. Bukan berarti nggak boleh liburan atau main game ya, tapi prioritasnya harus digeser. Daripada nonton drama Korea yang sampai banyak banget, lebih baik gunakan waktu itu untuk belajar skill baru atau merancang strategi bisnis. Waktu adalah aset yang berharga yang kita punya. Orang-orang kaya sangat menghargai waktu mereka dan menggunakannya untuk hal-hal yang produktif. Mereka sadar kalau setiap menit yang dihabiskan untuk hal yang tidak menghasilkan adalah kerugian. Jadi, buatlah jadwal yang efektif. Alokasikan waktu untuk pengembangan diri, investasi, dan pekerjaan yang bisa meningkatkan penghasilan. Pengorbanan yang keenam adalah harus belajar tiada henti. Dunia itu terus berubah ya, dan kalau teman-teman gak mau ketinggalan, kalian harus terus belajar. Ini artinya rela mengorbankan kebiasaan malas dan menggantinya dengan kebiasaan yang produktif. Misalnya aja membaca buku, ikut seminar, atau mengambil kursus online. Pengetahuan itu adalah kekuatan. Semakin banyak kita tahu, maka semakin banyak peluang yang bisa kita lihat. Orang-orang kaya itu biasanya adalah pembelajar seumur hidup.
Mereka tidak merasa cukup dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Jadikan investasi pada diri sendiri sebagai prioritas. Pengetahuan dan skill yang kalian dapatkan bisa menjadi aset yang paling berharga. Pengorbanan yang ketujuh adalah harus tahan godaan gengsi dan penampilan. Banyak orang yang punya mobil mahal, tas branded, atau jam tangan mewah hanya supaya terlihat sukses. Padahal nggak jarang itu adalah topeng doang yang untuk menutupi kondisi finansial yang sebenarnya pas-pasan. Mengorbankan gengsi adalah langkah yang lebih cerdas. Daripada menghabiskan uang untuk barang yang hanya untuk pamer, lebih baik uangnya dialokasikan untuk investasi yang bisa menghasilkan. Orang-orang kaya yang sesungguhnya seringkali justru berpenampilan biasa aja. Fokuslah pada substansi dan bukan hanya pada penampilan. Bangun kekayaan dari dalam dan bukan dari luar. Biarkan rekening kalian yang berbicara dan bukan merek-merek yang kalian pakai. Yang kedelapan adalah harus punya mental tahan banting. Perjalanan menuju kaya itu tidak akan mulus. Ada saatnya kita gagal, rugi, atau kadang bangkrut. Kalau mental kalian nggak kuat, kalian bisa langsung menyerah. Makanya harus punya mental tahan banting. Orang sukses melihat kegagalan sebagai pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Mereka bangkit lagi, belajar dari kesalahan, dan mencoba strategi yang lebih baik. Kegagalan adalah bagian dari proses dan bukan penghalang. Mental tahan banting itu penting banget. Kalian harus bisa menerima kekecewaan dan jangan membiarkannya menghentikan kalian. Pengorbanan yang kesembilan adalah rela hidup sederhana, terutama di awal-awal. Ini mungkin terdengar klise, tapi cukup fundamental. Sebelum menikmati kemewahan, kita harus rela hidup sederhana dulu, terutama di awal-awal. Ini artinya harus membatasi pengeluaran, masak sendiri, naik transportasi umum, dan sebagainya. Hidup sederhana di bagian awal memberi kita keuntungan finansial yang besar. Uang yang seharusnya habis untuk gaya hidup mewah bisa kalian tabung dan investasikan. Ini kadang dinamakan juga delay gratification, yaitu menunda kenikmatan sekarang untuk hasil yang lebih besar di masa depan. Banyak orang kaya yang di awal karir mereka itu hidupnya hemat, karena mereka tahu bahwa fondasi yang kuat itu dibangun dari pengorbanan kecil yang konsisten. Dan pengorbanan yang 10 adalah mengorbankan kebiasaan menunda-nunda. Kebiasaan menunda pekerjaan itu adalah musuh terbesar dari kesuksesan. Kalau teman-teman mau cepat kaya, maka kalian harus meninggalkan kebiasaan menunda. Menunda pekerjaan artinya menunda kesempatan, menunda keuntungan, dan juga menunda kesuksesan. Orang yang sukses itu biasanya adalah orang yang proaktif. Mereka tidak akan menunggu sampai semuanya sempurna dan bertindak saat itu juga. Mereka tahu bahwa setiap detik itu sangat berharga dan harus dimanfaatkan. Jadi, berhentilah menunda. Buatlah daftar pekerjaan, tetapkan target, dan selesaikan satu persatu. Action adalah kunci untuk membuka pintu kekayaan. Demikian adalah 10 pengorbanan yang teman-teman harus lakukan kalau mau menjadi kaya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.